Hari ini topik kita seru banget karena kita menyadari bahwa dalam situasi begini betapa komunikasi itu menjadi sesuatu yang penting ya. Halo Pak Loren, selamat malam. Pak, gimana? Apa kabar Pak Endi? Baik, Pak Loren gimana kabarnya? Baik Pak. Baik ya, puji Tuhan. Hari ini kita mau ngomongin satu hal yang menarik nih Pak Loren, soal komunikasi di sepanjang masa pandemik. Sebenarnya kita sekarang sudah masuk transisi ke new normal ya. Tapi beberapa orang mungkin masih tetap work from home, beberapa sekolah juga anak-anak masih belajar di rumah gitu ya, atau lagi masa-masa liburan nih sekarang. Nah, ngomongin soal komunikasi Pak, katanya sih belakangan karena memang pandemi COVID ini berimbas kepada komunikasi. Menurut Pak Lorenz gimana Pak, komunikasi tengah keluarga? Imbasnya sejauh apa sih? Ya, karena kan kalau misalnya saya ada baca artikel di satu media di RRC, malah ketika mereka terjadi pandemik ini, ketika lockdown, malah angka perceraiannya sesudah mereka dibuka gitu ya, angka perceraiannya meningkat gitu, angka sampai 550-an kasus gitu, kasus perceraian. Wow. Ya. Apakah itu salah satu penyebabnya karena komunikasi kalau menurut Pak Lorenz? Ya, betul. Karena di Indonesia sendiri ya, komunikasi menyumbang sekitar 30 sampai 40% kasus perceraian di Indonesia. Kita di Indonesia sih belum ada data yang terlalu akurat, tetapi kalau kita ngambil data yang sudah ada dan penyebab-penyebabnya, ya sekitar 30 sampai 40% penyebab perceraian di Indonesia, ya salah satunya adalah komunikasi. Oke, boleh dijelaskan lebih jelas Pak? Maksudnya seperti apa nih, komunikasi yang seperti apa yang bisa menjadi pemicu dari perceraian? Ya, yang paling sering kan biasanya yang terjadi dalam pernikahan itu kan adalah pertengkaran ya. Pertengkaran yang terus-menerus, yang terus setiap terjadi rutin, ya bisa 2-3 hari berantem, damainya mungkin cuma sehari, tapi berantemnya, ributnya bisa seminggu baru baikan, dan gitu. I see. Dan itu menjadi salah satu pemicu dari akhirnya cukup banyak di masa pandemik ini, mungkin bukan hanya perceraian, tapi kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak terlalu harmonis ya. Betul. Kalau bagi Pak Lorenz sendiri sebetulnya idealnya nih, kalau ketika seseorang sudah menjalin kehidupan keluarga ya, baik komunikasi antara suami dan istri, komunikasi antara orang tua dengan anak, idealnya tuh seperti apa sih Pak sebetulnya? Ya, kalau misalnya konflik tetap pasti akan terjadi ya. Ibaratnya kalau kita seperti kita mulut dengan lidah kadang-kadang pun bisa saling tergigit gitu, padahal pemilik sendiri kita yang atur gitu ya. Apalagi ini komunikasi dengan orang lain yang notabene punya latar belakang yang berbeda, terus kemudian punya pendidikan budaya yang berbeda. Nah, ketika itu masuk dalam satu pernikahan kan mereka harus bersama tuh. Apalagi selama pandemik biasanya suami istri kerja, ketemunya mungkin hanya malam. Nah, sehingga komunikasinya nah begitu sudah lockdown tiap hari ketemu ya kan, nggak tahu apa yang mau dikerjakan, akhirnya terjadi gesekan sedikit, wah bisa berantem. Seperti itu. I see. Ditambah tingkat pressure-nya juga cukup tinggi ya sepanjang masa pandemi kemarin ya Pak ya. Beberapa orang kan akhirnya harus kehilangan pekerjaan, terus tekanan kerja di rumah juga nggak semudah yang dibayangkan. Meskipun kerja di rumah justru bebannya tambah banyak gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Lorenz sendiri kira-kira apa yang menyebabkan situasi komunikasi di tengah-tengah keluarga itu bisa memburuk selain dari situasi stres yang ada gitu? Karena menurut saya pasti ini sesuatu hal yang mungkin tidak terjadi secara tiba-tiba kan Pak. Ya, betul. Pasti kan ada penyebab sebelumnya. Kira-kira apa sih Pak sebetulnya yang membuat komunikasi memburuk sebetulnya?
Ya, komunikasi memburuk itu ya salah satu faktor ini pertama kan adalah stres, ya. Nah, yang kedua itu yang paling sering terjadi adalah kita kurang memahami pasangan kita. Kita menganggap pasangan kita itu sama pemikirannya dengan kita. Sehingga ketika ada sesuatu yang kita kendaki dalam hati tapi tidak dilakukan oleh pasangan, nah ini terjadi emosi. Nah, pengelolaan emosi yang salah yang akhirnya komunikasinya tidak berjalan dengan baik, sehingga mungkin kata-kata kasar, kata-kata yang tidak baik, kata-kata memerintah dan lain sebagainya. Sehingga ketika pasangan mendengarkan seperti itu, semua dianggap adalah sebagai serangan pribadi. Padahal mungkin yang tadinya mau dikomunikasikan adalah hal-hal yang sepele. Ya, tetapi karena dianggap itu sebagai serangan pribadi, ya akhirnya melawan seperti itu. Ada yang melawan, ada yang bertahan, ada yang berbohong, ya, ada yang berpura-pura. Dan akhirnya ya tetapi kita semua tidak menyelesaikan masalah. Seperti itu. Menarik sekali tadi satu istilah yang Bapak ungkapkan soal pengelolaan emosi. Pertanyaannya begini, apakah semua orang sebetulnya punya kemampuan untuk bisa mengelola emosi? Karena kalau saya dengar tadi apa yang Pak Lawrence jelaskan, bahwa salah satu penyebab dari komunikasi yang rusak itu, yang tidak baik itu adalah pengelolaan emosi yang tidak benar, tidak tepat gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Lawrence sendiri, apakah seseorang bisa mengelola emosinya? Gimana caranya supaya seseorang bisa mengelola emosi? Ya, yang pertama untuk mengelola emosi yaitu kita harus bereskan dulu emosi-emosi kita yang ada. Ya, emosi yang ada ini kadang-kadang terselip di bawah pikiran alam bawah sadar kita. Ya, biasanya disebut unconscious mind. Ya, nah ketika ini tidak diselesaikan, ketika terjadi gesekan, maka mudah sekali dia emosinya jadi meluap. Ya, contohnya, misalnya ketika dia masih kecil, dia suka dibully, atau dia suka dipukul orang tua, atau dia sering dimarahin orang tua. Nah, kalau hal ini tidak dibereskan, maka emosi negatif ini kan masih tetap tersimpan di dalam alam bawah sadarnya. Ya, sehingga ketika mungkin pasangan, mungkin ketika anak, ya kan, tidak sesuai harapan sedikit saja dengan keinginan dia, nah itu emosinya keluar. Ya, jadi salah satu faktor itu adalah bereskan dulu emosi-emosi negatif yang kadang-kadang yang sudah dari pengalaman-pengalaman yang lalu yang tidak dibereskan. Nah, sehingga ketika terjadi itu terpendam secara kehidupan biasa-biasa, mungkin kita nggak anggap itu masih ada pada diri kita. Ya, kita mungkin menutupi, anggap sudah fine, ya sudah baik-baik saja. Tapi ketika ada gesekan, wah itu bisa memuncak dan bisa membakar gitu. Ya, nah demikian juga misalnya punya pengalaman pahit, trauma, nah itu juga perlu dibereskan. Ya. Nah, kemudian juga misalnya dengan pasangan, ya, ketika masa pacaran ada hal-hal yang tidak baik yang dilakukan pasangan terhadap dia, ini tersimpan. Kadang-kadang biasanya wanita yang suka menyimpan, ya, menganggap nanti juga beres, atau ya mohon maaf misalnya sudah melakukan seks bebas. Ya, secara alam bawah sadar kan bagi wanita ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, emosi ini terpendam. Ya, nah ketika masuk dalam pernikahan biasanya emosi ini terbawa, ya, yang emosi yang terbawa biasanya rasa tidak percaya kepada pasangan, rasa tidak secure, tidak ada rasa aman, ya, kemudian rasa tidak bisa percaya, kecemburuan, ya, macam-macam sekali Pak Randy kalau untuk pengelolaan emosi ini. Oke. Bisa nggak Pak, kalau misalnya kita simpulkannya seperti ini, bahwa sebetulnya komunikasi yang memburuk itu adalah gejala yang muncul yang disebabkan oleh hal-hal yang tadi Pak Lawrence sebutkan. Salah satunya adalah terkait dengan pengelolaan emosi gitu kan ya. Betul nggak Pak? Ya, makanya kan ada pepatah yang mengatakan apa yang keluar dari mulut itu timbul dari hati. Kan hatinya nggak beres, berarti hatinya nggak beres, maka apa yang keluar dari mulutnya ya mungkin itu yang keluar dari hatinya gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan dia mah mulutnya doang jahat, hatinya mah sebenarnya baik, ya itu salah gitu ya. Karena apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi kalau hatinya belum dibereskan, masih banyak emosi-emosi negatif di dalam hati, di bawah unconscious mind-nya, ya biasanya kata-katanya juga kata-kata yang negatif.
Dan biasanya hal itu justru memang muncul ketika berada di dalam situasi yang tertekan ya, atau situasi yang sulit, dan baru orang akhirnya katanya bisa kelihatan aslinya. Biasanya kayak begitu kan ya. Ketika mengalami kesusahan, ketika mengalami penderitaan, ketika menghadapi tekanan di dalam hidup, justru akan terlihat bagaimana aslinya. Nah, namun jadi persoalan adalah kita kan tidak bisa mungkin menghindari pandemik ini, Pak Lawrence. Apalagi kita sudah melewati sampai beberapa bulan yang lalu. Bahkan beberapa di antara kita mungkin juga masih berpikir bahwa kita nggak pernah tahu kapan pandemi COVID ini akan berlalu ya, meskipun kita sudah masukin masa new normal, transisi new normal. Tapi kalau kita lihat data, ternyata yang kena COVID ini makin hari justru jumlahnya juga nggak makin sedikit, bahkan bisa mencapai 1000-an lebih. Nah, pertanyaannya gimana nih Pak? Karena situasi yang nggak bisa kondusif dan itu akan terus berlangsung, gimana caranya supaya komunikasi di tengah keluarga tetap bisa berjalan dengan harmoni? Nah, di dalam komunikasi itu sebenarnya ada dua hal yang harus kita mengerti. Pertama, ada yang disebut dengan intrakomunikasi, ya, intra. Yang kedua adalah interkomunikasi. Ya, intrakomunikasi adalah cara komunikasi yang dilakukan oleh komunikator itu atau individu itu kepada dirinya sendiri. Jadi intra itu ke dalam. Dia kata apa ke dalam diri dia? Self talk gitu ya? Ya, biasanya kalau umum kita sebutnya self talk, ya. Tapi kalau dalam komunikasi kita sebutnya intrakomunikasi. Nah, intrakomunikasi inilah yang sebenarnya bisa diperbaiki ketika emosi negatif itu tidak disadari, ya. Nah, intrakomunikasi inilah yang membantu daripada sang komunikator atau orang tersebut supaya dia bisa mengubah cara komunikasinya, ya. Banyak cara yang bisa dilakukan supaya intrakomunikasi ini berjalan dengan baik. Yang pertama misalnya ya, orang sering berdoa, ya, orang yang sering mengucap syukur, ya, orang yang sering sembahyang, berhubungan dengan Tuhan, rohaninya baik, ya, walaupun nggak jaminan 100%. Tapi ketika dia membangun itu secara progresif, secara kontinu, maka secara perlahan-lahan, nah, segala unconscious mind-nya ini dia tetap, ya, bisa ditutupi. Nah, yang kedua misalnya dengan membaca buku-buku yang baik, ya, pengetahuan yang baru. Nah, ini juga bisa membantu pengelolaan emosi, ya. Makanya ada pepatah mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Biasanya kalau orang yang mohon maaf ya, suka teriak-teriak, suka begini begitu ya mohon maaf, mungkin kadang-kadang itu adalah tong kosong yang nyaring bunyinya, gitu ya. Karena peribahasa juga mengatakan padi semakin berisi semakin menunduk, ya kan? Nah, jadi ya itu adalah salah satu cara untuk membereskan sebenarnya, ya, memasukkan hal-hal baru ke dalam diri kita, ya, dengan intrakomunikasi ini. Jadi dia banyak mengatakan hal yang baik kepada dirinya, ya, saya diberkati, saya sehat, ucapkan kata-kata positif. Nah, itu salah satu cara, ya. Nah, ketika apa yang sudah dimasukkan ke dalam dirinya baik, biasanya nanti ketika dia berbicara kepada orang lain, itu juga akan menjadi lebih baik bahasanya. I see. Cara komunikasinya juga akan menjadi lebih baik. Ya, mohon maaf nih, misalnya orang yang berpendidikan sama orang yang tidak, cara nada bobot bicaranya kan tentu berbeda. Ya, nah itu yang dimaksud dengan intrakomunikasi. Jadi sebenarnya bukan untuk orang yang hanya berpendidikan tinggi, tetapi siapa saja. Mungkin dia secara akademisi nggak sekolah tinggi, tapi kalau dia sering memasukkan hal-hal yang positif, dia intrakomunikasi ke dalam dirinya baik, mungkin dia bisa mengalahkan yang secara akademisi saja baik. Seperti itu, Pak Hendy. Kalau praktisnya seperti apa tuh Pak intrakomunikasi? Kalau tadi Pak Lawrence kan bilang salah satunya adalah dengan kita berdoa misalnya ya. Kalau langkah praktisnya nih, karena menurut saya ini penting banget nih untuk teman-teman, sahabat keluarga yang mungkin memang menyadari bahwa membutuhkan untuk pengelolaan emosi gitu ya. Dan tadi Pak Lawrence mengungkapkan bahwa intrakomunikasi itu menjadi sesuatu yang penting. Tips langkah praktisnya itu seperti apa Pak? Ya, yang pertama adalah penguasaan diri.
Ya, yang paling penting itu kan adalah penguasaan diri. Penguasaan diri ini bukan artinya ketika kita marah terus kita bilang, oh nggak boleh marah, nggak boleh marah. Bukan seperti itu. Ya, penguasaan diri ini berbicara ketika kita sedang marah, kita bisa mengatakan kepada diri kita, saya marah, saya berhak marah. Tetapi dampaknya kalau saya marah ini apa ya? Kalau saya ngomong kata kasar kepada pasangan saya, terus dia sakit hati, keuntungannya bagi saya apa ya? Itu yang dimaksud dengan penguasaan diri. Ya, jadi penguasaan diri bukan penyangkalan diri. Kalau penyangkalan diri, ya saya sebagai orang percaya nggak boleh percaya Tuhan, saya nggak boleh marah-marah. Udah, pokoknya kalau mau marah deh nggak boleh marah, nggak boleh marah gitu. Ya lama-lama ya ini kependem, ya masuk juga ke dalam dirinya. Ini kan jadi lama-lama jadi intra komunikasi juga. Ya, tetapi kalau dia punya penguasaan diri, ketika dia marah, dia punya penguasaan diri, dia akan berpikir, kalau saya marah, manfaatnya apa ya? Kalau saya luapkan emosi saya, terus apa yang akan terjadi? Nah, disinilah yang dimaksud dengan penguasaan diri. Ketika ini bisa dilakukan, maka secara otomatis pengelolaan emosinya juga pasti akan menjadi lebih baik. Oke, menarik sekali. Tadi Pak Lorenz banyak bahas soal interkomunikasi. Kalau interkomunikasi, seperti apa Pak sebetulnya? Ya, kalau interkomunikasi itu kan kita berbicara kepada di luar diri kita. Ya, nah ini kan biasanya disebut dengan public speaking, terus komunikasi, ya macam-macam lah. Karena kan ilmu komunikasi sendiri kan kalau secara akademisi juga punya satu prodi gitu, ya kan? Ya kan banyak sekali komunikasi internasional, komunikasi marketing, wah macam-macam sekali komunikasi ini. Gitu. Tetapi simpelnya adalah dari inter dulu yang terpenting. Intra dulu. Kalau intranya baik, dia selalu komunikasikan hal yang baik kepada dirinya sendiri. Maka rasa percaya diri, rasa optimal, ya, terus kemudian punya pengendalian diri yang baik, penguasaan diri yang baik, maka dia akan melakukan interkomunikasi kepada orang lain itu akan jauh-jauh lebih efektif. Dibandingkan dia mungkin ikut program studi mengenai komunikasi, dapat gelar sarjana atau master, tetapi ketika intranya juga tidak baik, ya juga akhirnya juga kata-kata kasar, ya kata-kata yang mementingkan diri sendiri, kata-kata egois, nah itu juga akan keluar juga gitu. Wah, ini menarik sekali ya. Berarti memang salah satu kunci dari komunikasi yang harmonis itu bukan bergantung kepada lawan komunikasi kita, bukan bergantung sebetulnya kepada pasangan kita, tetapi yang menjadi kuncinya adalah kita sebagai orang yang berkomunikasi dengan orang lain. Disitulah pentingnya mengapa intrakomunikasi itu akhirnya menentukan apakah kualitas komunikasi kita akan baik atau tidak. Betul. Kalau menurut Pak Lorenz, kalau seandainya secara intrakomunikasi saya sudah cukup baik, saya self-talk, saya evaluasi diri, saya memperbaiki hal-hal yang saya sadari bahwa itu adalah hal yang tidak terlalu baik, tapi ketika lawan bicara, nah seringkali kan terjadi begitu nih Pak, dalam kehidupan suami istri, dalam kehidupan keluarga ya, kita udah ngomong baik-baik, kita udah ngomong lembut, kita sudah ngomong dengan menggunakan kata-kata yang baik, tapi pasangan kita justru pakai kata-kata yang nggak baik nih Pak, misalnya emosinya cepat naik, kira-kira gimana tuh Pak mensiasati hal itu? Nah, di sini kita juga perlu pahamin ya beberapa hal, ya misalnya dari cara respon, ya cara respon ini ada 3 tipe orang ya yang saya analisa itu dari tiga. Yang pertama adalah tipe visual, ya. Kemudian yang kedua adalah tipe kinestetik, yang ketiga adalah tipe audio. Nah, kita juga harus memahami lawan bicara kita itu dia punya responnya seperti apa. Kalau misalnya tipe maka dia berbicara akan cepat. Dia perlu lihat dengan matanya sendiri baru dia percaya. Jadi kalau misalnya dalam menyampaikan suatu pendapat, dia perlu melihat dulu apa yang, sehingga dia melihat bukti-bukti, dia melihat hal apa yang dia ingin putuskan, maka ketika dia lihat, baru dia memutuskan. Nah, jadi kalau kita berkomunikasi dengan orang yang tipe visual, ya kita harus memberikan dia bukti-bukti seperti itu yang bisa dilihat oleh mata. Nah, kalau misalnya orang yang dengan tipe kinestetik,
ini kan adalah tipe orang yang dengan perasaan. Ketika dia mengambil respon, dia mengambil satu keputusan itu dengan perasaan dia. Ya, nah ketemu dengan orang seperti ini kan ciri-cirinya misalnya kita harus pahamin. Misalnya kalau orang tipe kinestetik, dia kalau berbicara lebih lambat, kalau berbicara pelan-pelan, moodnya tergantung moodnya. Kalau moodnya lagi baik, dia bisa senang. Kalau moodnya lagi jelek, ya dia bisa jelek. Nah kalau kita memahami seperti ini kan kita lihat situasinya. Kalau moodnya lagi nggak baik, ya kan kelihatan, ya jangan dipaksakan untuk komunikasi apa yang penting gitu. Nah yang ketiga ini adalah tipe yang audio. Tipe audio ini adalah orang yang merespon berdasarkan apa yang dia dengar. Semakin banyak orang yang berbicara hal-hal tersebut, maka dia akan semakin yakin dan dia akan responnya akan jadi lebih baik. Misalnya kalau satu orang dengan tipe audio, ketika dia berkomunikasi, dia pasti akan tanya pendapat orang lain. Misalnya pendapat anaknya, pendapat istrinya, tanya pendapat anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nah, ketika sudah terjadi, dia sudah mendengarkan keputusan, nah biasanya dia baru merespon berdasarkan suara terbanyak. Ya, jadi mengenali pasangan kita itu menjadi juga sesuatu yang harus dipelajari, harus dimengerti. Jadi komunikasi ya nggak asal nembak aja gitu loh. Bukan asal kita pengen ngomong ya kita ngomong. Makanya ada pepatah mengatakan Tuhan menciptakan kita satu mulut, dua telinga. Ya, jadi komunikasi yang paling baik itu sebenarnya adalah dengan mendengarkan, bukan berbicara. Ya, seperti itu, Pak Andy. Oke. Menarik sekali. Kalau saya boleh simpulkan di awal pembicaraan kita ini ya, yang pertama adalah yang paling penting intrakomunikasi itu adalah hal yang penting supaya kita aware terkait dengan diri kita untuk sebagai modal komunikasi yang baik bersama dengan pasangan atau orang lain. Yang kedua adalah memahami pola komunikasi orang lain. Tadi Pak Lawrence menyebutkan ada 3. Yang pertama adalah visual, kedua kinestetik, dan ketiga adalah audio. Ini menarik ya Pak, karena saya pernah dengar teori yang sama, tetapi teori soal gaya belajar tuh. Soal gaya belajar seseorang itu ada yang kinestetik, audio, sama visual. Dan saya percaya bahwa ini bisa kita terapkan bukan hanya sama pasangan kita, tetapi juga sama anak-anak kita. Betul. Yang mungkin setiap orang kan pasti punya pola komunikasi. Oke, selain 2 itu apalagi Pak yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang harmonis di tengah-tengah keluarga? Bagaimana dengan mendengarkan yang aktif? Ya, nah untuk itu kita juga perlu pahami yang namanya fase emosi. Ya, fase emosi seorang pria dan fase emosi seorang wanita itu juga sangat berbeda. Ya, kalau saya menyimpulkannya begini, kalau pria itu cuma punya 2 fase, yaitu musim panas sama musim dingin. Ya, panas ketika pria lagi semangat, dia bisa ngomong berapi-api, dia bisa bersemangat, dia sepertinya bisa menaklukkan dunia. Wah, pokoknya luar biasa deh. Tetapi ketika dia lagi masuk kepada fase dingin, fase hujan ya, kalau kita ngeliat musim hujan gitu kan dingin. Nah, biasanya pria itu punya kecenderungan adalah nggak percaya diri, bisa jadi malas, bisa jadi nggak mood gitu. Ya, tetapi fase emosi pria ini juga up dan down. Artinya nggak ada waktu yang menentukan. Tergantung kalau moodnya lagi baik, cepat, dia bisa langsung panas. Tetapi ketika lagi panas, tahu-tahu dia juga bisa jadi dingin, bisa mendadak jadi males, bisa mendadak juga jadi percaya diri. Walaupun tadinya dia mungkin seorang motivator, dia mungkin seorang yang berapi-api, tapi bisa dalam suatu situasi dia bisa kehilangan semua. Nah, itu ketika terjadi fase emosi sedang berlaku. Misalnya pria di kantor lagi semangat-semangat, pulang sampai rumah kena macet. Ya kan, sampai di rumah kan dia udah langsung bukannya lagi semangat, tetapi udah dingin, udah males gitu. Nah, istrinya begitu datang mau langsung ngomong, wah Pak begini-gini, anak begini-gini, kan dia udah males dengerin, dia gimana mau merespon. Nah, jadi bagi kita sebagai pasangan wanita juga harus mengerti fase emosi prianya. Demikian juga emosi wanita. Kalau fase emosi wanita itu dibagi, kalau saya baginya jadi 4 ya, seperti musim di luar negeri. Musim panas, musim semi, musim gugur, musim dingin. Ya, nah ini berlaku bagi wanita secara umum yang saya perhatikan. Ya,
ketika dia musim panas, wanita bisa merasa dia begitu bergairah, dia bisa begitu semangat, dia merasa penuh cinta, dia penuh energi, ya. Tapi ketika sudah masuk kepada musim gugur, dia sudah merasa, aduh, kayaknya hidup ini udah mulai malas ya, kayaknya musim ini juga kayaknya sudah mulai nggak ada gairah, gitu. Nah, nanti itu turun terus musim gugur. Ya, nah sampai kepada klimaksnya adalah musim dingin, ketika dia merasa sudah tidak dicintai, dia merasa sudah tidak berharga, ya itu fase emosi yang terjadi secara siklus. Dan kadang-kadang ketika dia sudah dingin, dia bisa naik lagi, dia bisa panas lagi musim pada wanita. Jadi kalau wanita fase emosinya lebih lama. Ya dibandingkan pria up down, dia bisa lagi semangat, bisa langsung dingin. Tapi kalau wanita nggak bisa, ya makanya wanita itu perlu lebih panjang waktunya, ya. Nah jadi kalau pria suami ingin berbicara kepada istri, pengen ngobrol hal-hal yang penting, coba lagi perhatikan emosinya. Kalau emosinya lagi dingin, diajak ngomong, kalau lagi di mau diajak bicara, nanti aja mukanya udah jutek gitu ya, jangan dipaksain. Nah jangan dianggap itu adalah sebagai serangan pribadi atau penolakan pribadi, tetapi itu memang memasuki fase-fase seperti itu, ya. Karena wanita itu juga lebih kompleks, ya. Misalnya mohon maaf lagi menstruasi, hormonnya juga berbeda kan, ya betul. Nah, itu sangat mempengaruhi sekali bagi wanita, ya. Kalau pria mungkin agak kurang, ya. Nah, kemudian juga harus dipahamin lagi kan adalah kalau wanita lebih banyak bicara dengan perasaan, pria lebih banyak pakai logika. Ini kan juga harus dimengerti perbedaan-perbedaan seperti itu. Wanita jangan menganggap kalau pria itu harus ngomongin mengenai perasaannya. Aduh, papi kenapa? Kantor nggak enak ya? Ya habis diomelin ya, pasti sedih. Wah, kalau pria digituin mah dia udah kabur duluan, udah lemes duluan gitu. Tapi kalau wanita kan sebaliknya. Aduh, mami tadi di kantor rapat ya, pasti nggak enak ya situasinya ya. Nah, kalau wanita senang digituin. Ya, sementara kalau pria kan nggak senang digituin. Nah, jadi itu perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Ya, harus dimengerti sehingga ketika komunikasi di dalam pernikahan itu akan jadi lebih mudah kalau kita memahami memang ada perbedaan yang sangat mencolok. Ini menarik sekali ya Pak. Ternyata memang ketika berbicara soal komunikasi itu kompleks banget. Bukan hanya sekedar kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita, bukan hanya sekedar sesuatu yang hasil sari pikiran kita yang kita tuangkan lewat kata-kata kepada lawan bicara kita, tetapi meliputi banyak hal. Tadi self-talk, interpersonal penting. Kemudian memahami pola komunikasi orang lain. Kemudian mencoba memahami emosi orang lain juga menjadi sesuatu hal yang penting, termasuk ketika pria itu lebih ke logik, ke wanita lebih ke perasaan. Tapi sayangnya waktu kita sudah terbatas nih Pak Loren, karena kita cuma 30 menit nih dalam kesempatan live ini, padahal banyak hal yang menarik nih. Mungkin Pak Loren boleh kasih tips-tips praktis kepada sahabat keluarga yang lagi nonton kita nih hari ini tentang bagaimana sih membangun komunikasi yang harmonis. Mungkin boleh Pak Loren sebagai tips praktis untuk menutup live kita dalam kesempatan malam hari ini, Pak? Ya, yang pertama harus disadari, ya kita harus intranya dulu yang diperbaiki. Perbanyak mengucapkan kata-kata positif kepada diri sendiri. Ya, di zaman yang begitu sulit, begitu kompleks dengan segala macam situasi yang begitu menghimpit, pastilah semua orang jadi stres. Nah, itu adalah tergantung bagaimana kita mengelolanya. Ya, dan yang kedua, ketika terjadi konflik dengan pasangan di dalam pernikahan, jangan dianggap itu sebagai serangan pribadi. Ya, tapi coba cari maksudnya apa perkataan tersebut. Ya, jadi ketika tidak mengerti, tanya kepada pasangan, kamu ngomong ini maksudnya ini ya. Jangan dengan emosi, begitu dia dengar nada tinggi sedikit, tuh langsung ini kok marahin saya kan nggak salah. Padahal mungkin maksudnya bukan seperti itu, tetapi memang si komunikatornya atau pasangan itu lagi emosi, tadi fase emosinya lagi nggak baik, sehingga kata-katanya keluar nada tinggi, ya pasangan harus juga belajar mengerti. Gitu. Jangan dianggap semua adalah sebagai serangan pribadi.
Ya, jadi tipsnya cuma dua. Satu, bicara hal yang positif kepada diri sendiri. Kedua adalah sama seperti Tuhan menciptakan dua telinga, banyak mendengar. Ya, ketika kita nggak mengerti, tanya, jangan dengan asumsi seperti itu. Saya setuju banget, karena asumsi itu justru membahayakan ya. Kita kadang ada intonasi seseorang yang kita interpretasikan salah, bisa berujung kepada kekisruhan di tengah-tengah keluarga. Thank you banget Pak Lawrence untuk sharingnya di dalam kesempatan malam hari ini. Ini kayaknya topik soal komunikasi ini masih tetap perlu kita bahas lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Dan mungkin bisa lebih spesifik, kalau hari ini kan kayaknya luas banget nih soal komunikasi yang harmonis. Mungkin kita perlu belajar dari Pak Lawrence soal bagaimana memahami musim-musim tadi tuh Pak. Karena saya sendiri masih penasaran nih, pengen tahu kira-kira apa penyebabnya, tapi sayang kita terbatas. Sahabat keluarga yang sudah join di dalam kesempatan malam hari ini, thank you. Dan jangan lupa kalau ada di antara sahabat keluarga yang mungkin ketinggalan pembicaraan kita tadi di awal, sahabat keluarga bisa ngikutin kita di Instagramnya Familyverse Indonesia, ada di IGTV-nya, kita akan posting di Familyverse Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Lawrence untuk kesempatan malam hari ini. Thank you untuk masukan yang sangat tips-tips yang menarik juga yang boleh bisa diterapkan oleh sahabat keluarga yang ada di rumah. Sekali lagi terima kasih.